Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala ni'matil iman wal islam kulli hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Di sini kalimat judul pembersih jiwa dan upaya membersihkan jiwa. Ini pernah saya ulang-ulang karena tadi pagi kita membahas tentang sifat hasad, dengki. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada dasarnya manusia lahir dalam keadaan suci, baik dalam arti memiliki tauhid atau keimanan yang mantap maupun tidak memiliki dosa. Ya. Di dalam Islam tidak dikenal istilah dengan dosa turunan atau bahasa dosa waris, nggak ada tuh dosa waris. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa manusia mengalami kekotoran jiwa karena melakukan perbuatan dosa. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin besar noda dalam jiwanya. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencintai manusia yang berdosa ketika mereka mau bertobat. Ya, dia berdosa tapi mau bertobat, kembali kepada Allah karena dosa telah membuatnya jauh dari Allah. Sesudah bertobat, dia selalu berusaha menjaga kebersihan diri sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222. Wa'iyadu billah, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu menyukai orang-orang yang taubat. Ya. Allah itu menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, berarti kalau ada orang yang memang bertobat, berarti karena dia punya dosa. Ya. Karena dia punya dosa. Terus dia menyucikan dirinya. Oleh karena itu keberuntungan sekali, ya. Beruntung sekali jika manusia dapat membersihkan kembali jiwanya dari dosa yang telah dilakukan dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 8 sampai 10, apa kata Allah? Wa a'yadu billahi bismillah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, artinya menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Teman-teman yang dirahmati Allah, jiwa yang bersih akan membawa keberuntungan dalam kehidupan seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berjiwa bersih akan dengan mudah menerima peringatan sehingga menjadi takut kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Hal tersebut membuatnya tidak berani menyimpang diri ya dari ketentuan Allah. Karena itu menjadi keharusan bagi kita untuk melakukan pembersihan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 18, wa a'yadu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa la taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun syai'un walau kana dha qurba innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Allah berfirman, sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan salat, dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempat kembali. Teman-teman yang dirahmati Allah, meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan jiwa dari segala kotoran, tetap kita tidak boleh menganggap diri kita sebagai orang yang sudah atau paling suci. Jika seseorang bersikap seperti itu, bisa jadi kesalahan yang dilakukan tidak disadari sebagai suatu kesalahan. Nasihat yang diberikan kepadanya tidak diterima karena dia merasa tidak perlu nasihat dari orang yang dianggapnya tidak lebih bersih darinya. Apalagi Allah Rabbul Jalla Jalaluh memang lebih tahu tentang siapa yang sesuai untuk menganggap diri sudah atau paling bersih. Ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya, wa a'yadu billahi bismillahirrahmanirrahim, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah
Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 32, kata Allah, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha halus ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan kepada manusia untuk menstiwa mereka, tapi juga memberikan petunjuk cara membersihkan upaya membersihkan. Kalau ada pennya, ya, bukunya dicatat. Pertama, mengeluarkan infak lebihan. Ini Wai, itunya Wai. Akibatnya mereka mencari harta dengan menghalalkan segala cara. Jika sudah mendapatkannya, mereka cenderung menikmati untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang menggunakan harta untuk kepuasan yang bersifat batil. Kekotoran jiwa yang berkaitan dengan harta juga dapat berbentuk lahirnya sifat bakhil atau kikir. Sehingga tidak mau agar kita memiliki jiwa yang bersih. Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkannya di jalan Allah. Sehingga kalau tidak akan menjadi orang yang terbelenggu harta. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, wa a'yadu billah, bismillah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Allah berfirman, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Jadi upaya pertama untuk bisa membersihkan, ya, daripada kekotoran, membersihkan jiwa adalah dengan cara berinfak. Upaya kedua yang harus kita lakukan untuk membersihkan jiwa adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Jiwa manusia dapat menjadi kotor apabila seseorang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Kemaksiatan dan kemungkaran dilakukan seseorang apabila pada jiwanya tidak ada perasaan takut kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh, yakni takut terhadap murka dan siksanya Allah dan azab yang akan datang dari Allah. Memiliki rasa takut ini, teman-teman, kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat penting. Seseorang tidak akan berani melanggar ketentuan-ketentuan Allah jika memiliki rasa takut kepada Allah. Semakin banyak pelanggaran kemaksiatan dan kemungkaran yang dilakukan, akan semakin terkotori jiwa yang dimiliki dengan sifat dan sikap yang tidak terpuji. Karena itu, rasa takut kepada Allah akan membuat jiwa seseorang menjadi bersih. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 18, wa a'yadu billah, bismillahirrahmanirrahim, wa la taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'u walau kana dha qurba innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Kata Allah, sebagaimana tadi sudah disebutkan, artinya sungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang yang enggak takut kepada Allah, untuk apa dinasihatin? Enggak takut sama Allah, percuma. Jadi yang bisa diberikan nasihat hanya orang yang takut kepada Allah. Terus siapa lagi? Ya. Sekalipun mereka enggak melihat Allah, tapi mereka takut kepada Allah, maka orang yang seperti ini dapat dinasihati. Terus siapa lagi yang dapat dinasihati? Dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, kata Allah, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Al-Fatir ayat 18. Itulah upaya yang kedua, punya rasa takut kepada Allah. Upaya ketiga untuk membersihkan jiwa adalah mendirikan salat. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat tersebut, dengan salat yang sebaik-baiknya, seorang muslim akan semakin dekat hubungannya kepada Allah, yang membuatnya selalu merasa diawasi oleh Allah,
Hal tersebut akan menjadikan dirinya tidak berani menyimpang dari jalan hidup yang ditentukan Allah. Salat dapat membersihkan jiwa manusia karena mengandung nilai didikan yang besar terhadap orang-orang yang melaksanakannya. Salat mendidik orang untuk membersihkan jiwa dan raga. Salat mendidik seseorang untuk jujur dan tidak menyombongkan diri, sehingga digambarkan bahwa orang yang salat tetap sama di hadapan Allah apapun kedudukannya, kekayaan dan jabatannya, sehingga semua sujud dalam keadaan yang sejajar. Di samping itu, salat yang dilakukan dengan baik juga menjadi benteng bagi kekuatan rohani seorang muslim. Salat yang demikian dapat mencegah seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman surat Al-Ankabut ayat 45, wa a'yadu billahi bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan laksanakanlah salat, sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Upaya yang keempat di antara upaya yang harus dilakukan untuk membersihkan jiwa adalah dengan menjalankan etika atau akhlak, pergaulan yang islami. Terkotorinya jiwa dengan sifat-sifat tercela dapat juga disebabkan pergaulan yang tidak islami dengan sesama manusia. Sama persis masuk komal-komal maksiat, komal-komal yang enggak mendatangkan edukasi, komal-komal yang selalu menjauhkan diri kepada Allah. Terkotori jiwa kita, terkontaminasi diri kita. Masuk komal yang suka gibah, masuk komal yang suka dengan hal-hal yang manfaatnya enggak menambah pengetahuan, enggak semakin takut kepada Allah. Ya, komal-komal yang makin jauh nggak suka sama Quran, komal-komal yang semakin nggak suka sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, komal-komal yang menjauhkan dari para ulama, komal-komal yang memisahkan Islam itu dari sendi-sendi ketauhidan, sendi-sendi dari keilmuan. Maka hati-hati. Ya, banyak di antara kita nih yang ngaku muslim sebetulnya bukan muslim. Ya. Tapi nggak tahu ngajinya di mana, mondoknya di mana, sekolahnya di mana. Ya. Tapi dia udah ngomong hal-hal tentang agama. Hati-hati. Ya. Kita harus pilah-pilah. Cari tahu dulu pondoknya di mana, ngajinya di mana, lulusannya dari pondok pesantren mana. Cari tahu dulu. Ya. Kalau cuman bekas pondok banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Kalau cuman lulusan bekas pondok banyak. Karena itu dalam pondok itu ada disiplin ilmu. Belajar disiplin ilmu. Dari mulai awalnya nggak mencintai, dipaksa untuk mencintai. Awalnya nggak senang, dipaksa untuk senang. Semuanya serba dipaksa. Nggak suka sholat, dipaksa sholat. Nggak suka baca, dipaksa baca. Nggak suka Quran, dipaksa dijajalin Quran. Dibikin hafal Quran. Ya, dipaksa. Nggak suka tahajud, dipaksa tahajud. Nggak suka duha, dipaksa duha. Nggak suka sholat tasbih, dipaksa sholat tasbih. Ya, semua serba dipaksa. Karena lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, teman-teman. Dan itu, ya, itulah pelajaran-pelajaran didikan di pondok. Banyak orang-orang yang nggak tahu disiplin ilmunya di mana, nggak ngerti, tiba-tiba udah loncat ngajinya. Ngajinya loncat. Yang pada akhirnya ngajinya loncat apa? Pikirannya keblinger. Ya, pikirannya keblinger. Karena kalau ngomong masalah agama, apalagi ngomong syariat, ya, itu tentunya nggak bisa ngomong syariat menurut saya. Ya. Contoh aja, ada gemblung tuh, guru si gemblung, kan gitu. Nggak ngerti, baca kitab nggak paham, apalagi kitab kuning. Udah coba ngomong tentang keilmuan. Hah? Hello, bagaimana yang puluhan tahun berpendidikan? Ambil jurusan ada yang tarbiyah, ada jurusannya dari mulai belajar tentang akidah, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah. Tiba-tiba puluhan tahun yang berpendidikan dikalahkan nama orang yang nggak punya lulusan dari mana, dengan akalnya sendiri. Ya, akhirnya jadi beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok, tahu dongok? Beleng-beleng, tahu beleng-beleng? Dongok. Kayak gitu dibilang guru. Lantas dibilang gemblung. Gitu loh. Nah, ini upaya di antara yang keempat adalah harus dilakukan untuk membersihkan jiwa dengan menjalankan etika tadi, akhlak tadi. Ilmu itu salah satunya akhlak. Akhlak itu ya ilmu, ilmu itu ya akhlak. Ya. Akhlak itu ilmu. Banyak orang yang percuma ilmunya tinggi kalau nggak berakhlak. Udah gitu pakai ngambil iblis aja berilmu tapi nggak berakhlak.
Ya, dia lupa. Dia lupa. Bagaimana kita bisa berakhlak kalau kita nggak masuk pondok dididik? Kan gitu. Makanya di situ kalimatnya adalah bahwa ada orang yang sekarang memisahkan tuh. Kalau ditanya saya pribadi, terkadang kalau saya udah semakin banyak referensi, mana yang lebih utama? Saya bilang yang lebih utama tuh belajar fikih. Ya. Belajar tentang masalah akidah, belajar fikih, belajar semuanya. Baru nanti di situ dah diperdalami, sudah mengerti, baru nanti runutnya kita memang benar. Paling lama memang harus belajar adab dulu. Yang paling lama itu belajar etika, adab, dipaksa hormat, gitu loh. Saya juga mengirim satu makalah di grup, mungkin teman-teman sudah baca panjang lebar. Kalau ngaku santri pasti suka membaca, ya. Dan itu tadi saya sudah kirim ke grup tentang judul yang luar biasa. Tentang kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan, ya, di akhirat, ya, kesetaraan ini. Annakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui, mengenal. Nah, kesetaraan ini itu dalam sebenarnya, tapi dalam hal sosial dan kekayaan, muamalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Dia melihat hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari poin ini, banyak yang kemudian berlebihan menganggap semua orang itu sama dan setara tanpa memandang dia siapa. Tindakan berlebihan ini adalah egalitarianisme ala barat. Bukan egalitarisme yang diajarkan oleh Islam. Akhirnya banyak yang tidak mengenal adab Islami dan minus dalam hal sopan santun, sehingga menganggap buruk tradisi cium tangan, menunduk sopan, dan berbicara halus dengan orang tertentu. Semua diperlakukannya sama. Nggak boleh diperlakukannya berbeda ketika bersalaman katanya. Berbicara, bertindak, lalu mengira itu ajaran Islam, padahal bukan. Ini akibat ngaji nggak punya disiplin. Ya. Nah, dalam versi Islam, meskipun semua manusia di hadapan Allah sama, tapi ternyata tidak dalam relasi antara manusia itu sendiri. Islam sangat mengakui adanya perbedaan derajat dan keutamaan antara manusia. Nah, kesetaraan tidak berarti semua orang harus diperlakukan sama dalam segala hal, tapi ada konteksnya. Ada aspek-aspek tertentu yang membuat sebagian manusia lebih utama dari yang lainnya. Pertama, salah satu faktor Allah berfirman, yaitu kita tahu dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Wa iyadzu billah, bismillah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kan begitu? Makanya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Coba, ada di Al-Qur'an dalilnya. Imam Muslim, seorang imam ahli hadis, bahkan menunjukkan penghormatan luar biasa kepada gurunya Imam Bukhari. Apa katanya? Di situ dijelaskan, "Da'ani hatta aqabbila rijlaika ya ustadi al-ustadaini wa sayyidal muhaddisina," atau di situ wa tayyibal hadisi fi illalih. Coba bayangkan, biarkan aku mencium dua kakimu wahai maha guru, pemuka ahli hadis dan pakar dalam kajian ilal hadis. Masya Allah, penghormatan kepada ahli ilmu seperti itu bukan gulu, bukan berlebihan, tetapi itu adalah adab yang memang diajarkan oleh Islam sendiri. Dalam sebuah riwayat, dua orang Yahudi datang kepada Nabi SAW untuk bertanya tentang ayat dalam Taurat. Mereka awalnya enggan menyebut Nabi sebagai Nabi karena khawatir akan pengaruhnya. Namun setelah mendengar jawaban Rasulullah, mereka mencium tangan dan kaki beliau sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan.
Apa kalimatnya dalam hadis riwayat Tirmizi dan Hakim dan Ahmad. Maka kalau seumpama ngaji, ya kalau ngaji itu baru dapatnya hadisnya hadis yang nggak jelas, ya baru cuman ngajinya baru tahap levelnya nggak sampai sempurna, maka belajar tuh sampai kelar, sampai hatam. Kalau ngajinya sampai kelar, dibacanya nggak comot-comot, nggak loncat-loncat, pakai disiplin, hatamkan pelajarannya sampai hatam. Apa pelajarannya? Pelajaran kitab Bukhari, Muslim. Apa pelajaran hadisnya? Apa pelajaran fikihnya? Sulam Safinah, Fathul Qarib. Apa pelajarannya? Sampai hatam. Jangan cuman pakai kitabnya, kitab bahasa terjemahan kayak gini. Ya repot. Ya, repot ngajinya kalau kayak gitu. Ya, Nabi membiarkan praktek cium tangan dan kaki tersebut yang menjadi bukti bahwa praktek ini bukan hulu, tapi adab yang diakui dalam Islam. Karena itu tidak benar bila seorang yang berilmu tinggi disamakan dengan orang yang awam, sehingga bersalaman dan berbicara kepada mereka disamakan dengan ketika bersalaman atau berbicara dengan orang awam. Ketika di majlis, orang berilmu juga sepantasnya diberi tempat khusus di depan, dan bahkan ini ya di tempat yang lebih tinggi sebagai penghargaan bagi ilmunya. Tidak seharusnya orang alim dibiarkan duduk sama seperti orang awam, sebab mereka telah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Hanya hamba Allah yang tidak mengerti adab, yang tidak ikut meninggikan derajat mereka. Ya. Apalagi yang kedua, orang tua. Islam juga menempatkan orang tua yang lebih berumur pada posisi yang terhormat. Apa dalam Quran surat Al-Isra ayat 23? Wa a'yadu billahi bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Coba, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah satu dari keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan kamu mengatakan kepada mereka perkataan uff, aja nggak boleh. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya. Nah, ihsan adalah membahas perlakuan buruk dengan kebaikan. Ketika orang tua bersikap kasar, jangan balas dikasari. Ketika mereka membentak, jangan balas dibentak. Seorang anak wajib memperlakukan orang tuanya secara istimewa. Sehingga para ulama mengajarkan mencium tangan orang tua setiap salaman dan berkata dengan perkataan yang halus, yang tidak sama dengan ketika menyapa orang lain. Lagi-lagi ini bukan gulu, tapi adab dalam Islam yang ada konteksnya dalil Quran dan hadis. Cuman karena ngajinya sepotong-sepotong nggak ngerti. Bahasa Quran nggak ngerti, balaghah Quran nggak ngerti, qiyas Quran nggak ngerti, sok-sokan. Akhirnya beleng-beleng. Orang yang lebih tua yang ketiga, tentang orang yang lebih tua. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa habirana." Ya, bukan masuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab itulah tidak benar bila cara berbicara, bersalaman, perlakukan orang yang lebih tua disamakan dengan ketika memperlakukan teman sebaya. Ya, makanya disitulah bersalaman, perlukan orang yang lebih tua disamakan dengan ketika bersalaman dengan teman orang yang lebih muda, seharusnya menghormati yang lebih tua. Ya, tidak boleh menyamakan mereka dengan orang yang sebaya dengan liar. Karena dia ngajinya cuma masalah ngajinya ya gitu. Padahal ulama-ulama dulu Masya Allah saling menghormati. Sekarang ngaji masih belepetan, sok menjelaskan Quran. Suami, yang keempat suami. Lelaki dan perempuan memang setara di hadapan Allah. Tapi dalam konteks keluarga, Islam menetapkan peran kepemimpinan kepada suami. Ya, makanya di situ ada kalimat surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Allah yang ngomong sendiri. Tiba-tiba ada manusia bilang, beleng-beleng kau ngaji dulu kau. Ya. Allah yang bicara sendiri. Ya. Dan mereka lah yang menafkahkan sebagian dari harta mereka. Dari ayat lain Allah secara eksplisit menyatakan bahwa suami mempunyai satu derajat lebih tinggi daripada istrinya. Tiba-tiba ada sekarang ngomong, jangan, itu begini, itu ini, egaliter. Beleng-beleng.
Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 228, makanya ngaji kalau baca Quran, ya, baca Quran jangan cuman pada saat mondok ngaji, jangan cuman di depan pintu masuk sampai hatam, ya. Ya. Ngaji itu kalau ngaji jangan cuman bawa kopiah itu yang kayak jaring dipakai buat mancing ikan, ngaji sampai ke guru ketemu. Ngajinya cuma di depan pintu tapi udah sok-sokan gitu loh. Teman-teman yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah ayat 228 tadi, ya walahunna mislul ladzina alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Ya. Maka di sini, ya, maka ada kalimat dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, nah kalimatnya walirrijali alaihinna darajah. Kan tapi para laki-laki mempunyai satu derajat kelebihan atas mereka. Allah sendiri yang ngomong dalam Quran. Tiba-tiba ada orang ngaji di sini, kau ngaji di mana, Dul? Dul ngaji dul, sampai hatam dul. Makanya ngaji itu jangan sepotong-sepotong. Ketemu ustadz begini, udah sok jumawa. Sebab itulah seorang istri dalam adab Islam diajarkan menghormati suaminya. Jangan kau pikir, suamimu sama laki-laki lain, suamimu kan laki-laki. Coba kau samakan. Ditinggal kau diceraikan kau. Sama-samakan, beda lah. Inilah akibat ketemu sama yang posisi katanya Islam palanya botak, kalau ngomong ngomongnya begitu tuh. Tahu kan kenal orangnya udah botak palanya. Kalau ngomong diajak debat nggak sampai-sampai. Ya Allah, ini sekarang tuh ya, menghancurkan Islam dari dalam. Ya, menghancurkan Islam dari dalam, ya. Itu ya. Sebab itu seorang istri dalam adab Islami diajarkan menghormati suaminya, mencium tangannya, berusaha membahagiakannya sebisa mungkin. Bila seorang istri memperlakukan suaminya biasa saja dengan alasan setara dengan dirinya atau manusia adalah egaliter, maka itu bukan adab Islami tapi budaya Barat. Cipika-cipiki sama laki orang lo. Coba lo ikutin tuh egaliter Barat tuh. Coba beleng-beleng lo. Pengen udah sama aja, laki lu kan itu sama laki tuh suami lu tuh. Udah cipika-cipiki, ntar ketemu laki orang cipika-cipiki doang, mau begitu? Untung pondasi kita ini benteng terakhir tuh pondok, teman-teman. Benteng terakhir ini di Indonesia ini pondok pesantren. Kekuatan di Indonesia benteng terakhir tuh pondok pesantren. Ya. Dulu dihajar, ya, kiai dihajar. Ya, dibilanglah kiai begini, terus yang Mbak Alwi Habib belum diadu antara Mbak Alwi sama kiai sama ustadz kampung, diadu. Ya, nanti kalau sudah diadu orang nggak suka sama kiai, nggak suka sama habaib, sama ulama, udah nggak suka, baru pondoknya udah kayak tersistem di Indonesia. Pondoknya dibikin lah, ya, dibikin pondoknya, kan gitu. Nah itu, ya, makanya saya itu bukan apa-apa teman-teman. Kita Ustaz Najawafi, apalagi yang Islam nanggung. Anda mau diskusi sama saya keilmuan, emang ente itu lulusan pondok mana? Lulusannya pondok mana? Gitu loh. Ngajinya di mana, gitu loh. Mau membahas apa, gitu kan? Nah kalau sama-sama Muslim ya, kalau kata Ustaz Najawafi, nggak apa-apa kalau sama-sama Muslim pengen diskusi, tapi ngomongnya pakai bahasa Arab, pengen tahu. Mondoknya nggak tahu, ya, udah kayak menteri agama nggak bisa bahasa Arab, kan gitu. Sudah bersihkah jiwamu hingga sombong dengan ilmumu? Ya iyalah, ya sombong sama orang jahil wajib. Karena sekarang banyak orang jahil yang sombong. Lebih baik saya dikasih tahu Kiai Haji Syukron Makmum. Tahu Kiai Haji Syukron Makmum? Teman-teman, Kiai Syukron Makmum. Kita di Raudhatul Muta'alimin, ya. Kiai Haji Syukron Makmum itu Darul Rahman, ya. Terus nanti ada dulu tuh posisi kalau teman-teman tahu, ya. Apa kata Kiai Syukron Makmum? Antum lulus pondok, ya, antum lulus pondok, ya, mengerti tentang disiplin ilmu di pondok,
Nahu, sorof, mantik, balaghah, bayan, qiyas, dan semuanya antum menguasai. Oke, kata Kiai Syukur Makmum nih. Terus orang yang belajar pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA, ya, kuliah, ambil jurusan S1, S2 kedokteran, dia bikin plang di rumahnya dokter gigi. Ya, kebetulan gue lagi sakit gigi. Betul nggak? Ini logika nih. Dibikin plang dokter gigi karena dia menguasai gigi. Ya. Maka ketika dia posisinya tahu dokter gigi, apa yang terjadi kata Kiai Syukur Makmum? Pasti dia datang ke spesialis dokter gigi. Betul? Kata Kiai Syukur Makmum. Ya, karena memang kakak saya anak ke-12. Kakak saya ada yang 30 tahun, 35 tahun mondok gitu. Kalau saya dari umur 5 tahun sampai saya nikah juga dari pondok gitu. Radatul Mutalimin. Tiba-tiba kata Kiai Syukur Makmum, ada orang yang dari pondok, ya, dia lulusan pondok, cuman gara-gara dia nguli, dia kerja padahal dia lulusan pondok. Ada orang yang nggak mondok, dia nggak mondok, tapi sok-sok ngobrol tentang agama. Apa enggak ini makanya kata Kiai Syukur, apa enggak hancur ini agama? Yang ngomong agama nggak ngerti agama. Terus yang orang pondoknya dijelek-jelekin. Yang kita nggak tahu kapasitas keilmuannya, nggak ngerti nahu, sorof, mantik, balago, nggak ngerti baca kitab kuning. Udah sok-sokan ngomong agama. Apa nggak cilaka kayak gini? Udah gitu giliran ngomong menurut saya, wih menurut saya, emang situ penting? Ilmu, syariat, agama, khususnya Islam, itu bersanad. Saya kata guru saya, guru saya kata guru saya, guru saya kata guru saya, kata tabi'in, tabi'in kata sahabat, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah ya pasti harus dari Allah. Nggak bisa Rasulullah ngomong, menurut saya, emang situ siapa? Penting dul buat saya. Hah? Emang situ penting menurut saya. Yang namanya agama itu ngomong ngambil referensinya dari kitab mana? Ya toh? Dari kitab mana ngambilnya? Ya kan? Kata siapa? Ngajinya sama siapa? Tiba-tiba baca Quran tafsiran. Wah, ini menurut saya terjemahan menurut saya. Situ siapa beleng-beleng kok menurut saya? Penting kagak? Menurut saya. Kan bahaya teman-teman. Paham ya? Iya, itu akibat ngajinya. Ngajinya cuman di belakang pintu, nyangkut di pagar, nggak sampai. Ya. Itu ngajinya karena di belakang pintu, nggak lompat pagar, nyolong ayam gurunya. Udah, jadi kualat tuh. Sok-sok Islam lagi. Ya. Serba salah, ustadznya pakai peci, kemarin ustadznya nggak pakai peci, nggak kelihatan, pakai gamis, kayak kurang ustadz, giliran pakai ustadz, pakai gini, diomongin salah, serba salah hidup itu teman-teman, ya begitulah, kata Luqmanul Hakim, ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Maka disinilah pentingnya yang harus saya tulis, saya diberikan ke grup tadi tulisannya sangat bagus, rinciannya tulisan. Jadi manusia itu tidak sederajat, demikian pula manusia secara umum. Mereka tidak sederajat satu sama lain sebab amal perbuatan masing-masing. Manusia memang berbeda-beda, pencapaian ketakwaan juga tentu berbeda-beda juga. Allah berfirman, "Walikulli darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Surat Al-An'am ayat 132. Dan bagi masing-masing mereka ada derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ngaji dul. Dibilang egaliter gara-gara nyium ba'dakum fauqa ba'din darajatil liyabluwakum bima atakum. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas bawah. Allah bilang meninggikan sebagian dengan yang lain. Ya, beberapa derajat untuk menguji kamu terhadap apa yang telah diberikannya kepadamu. Kan begitu. Ayat itu berbicara tentang ujian, jadi konteksnya soal penilaian terhadap sikap orang yang diberi derajat yang lebih tinggi dari orang lain. Dan jelas yang dibahas adalah di dunia, bukan di akhirat. Seperti ayat pertama di atas, orang kaya diberi derajat yang lebih tinggi di dunia dari para pegawainya yang lebih miskin. Karena itu sikap orang kaya tersebut akan dinilai apakah menggunakan derajatnya untuk memanusiakan orang miskin atau malah bersikap arogan pada mereka.
Demikian juga sebagian orang yang beri derajat pangkat, jabatan yang lebih tinggi dari orang lain. Karena itu apa? Sikapnya akan dinilai apakah pangkat jabatannya akan digunakan untuk membantu yang lemah atau malah mengeksploitasi mereka. Nah, Islam mengakui kesetaraan dalam potensi dan tanggung jawab akhirat, tetapi juga menetapkan keutamaan berdasarkan ilmu, usia, peran sosial, dan amal. Maka egalitarianisme ini dalam Islam bukanlah penghapusan hierarki, melainkan pengakuan terhadap keutamaan yang dibarengi dengan keadilan. Semua harus tahu dirinya dan orang lain yang lebih utama. Tapi demikian, ucapan-ucapan kalam untuk mereka membuat anak didiknya berjalan melantai dari jauh, membungkuk hingga sampai pada batas gerakan ruku atau ini semua adalah praktek yang berlebihan. Semua harus diproporsionalkan sesuai dengan takaran. Semoga itu semua bermanfaat. Saran saya, ya, biar saya tuh ngomong tentang kebenaran yang pusing, yang nggak ada ilmu, sok tahu lagi. Terakhir, upaya kelima, dilakukan langsung oleh pribadi, ya, yang bersangkutan maupun melalui upaya yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Nah, disinilah letak pentingnya kerjasama. Ya, gimana pembinaan dakwah? Masuk komal-komal dakwah. Ya, masuk. Ada komalnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Arifin, ya, Allah yarham udah nggak ada. Arifin Ilham, ada Ustadz Abdul Samad. Yang ketahuan sanad matannya. Ini ngelihat cuma gara-gara pakai kopiah, udeng-udeng, ya, jenggotnya panjang, ya, gamisnya nggak warnanya putih, nggak coklat, ya kan? Buat dipanjangin, tasbih kayak sunggokong, udah kelihatannya hebat, terus ngebahasnya makrifat lagi. Bahasnya makrifat, akhirnya jadi merepet-merepet kan gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, inilah pentingnya belajar. Ya, masuk komal-komal dakwah. Nah, dengan pembinaan tersebut, seseorang akan menyadari kekotoran jiwanya. Selanjutnya dia akan berusaha sendiri melakukan pembersihan jiwa. Bersih kotoran, sikap yang tercela. Itu merupakan tugas yang diemban, ya, oleh Rasulullah. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, surat Al-Imran ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabli la fi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Ya, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Qur'an, hikmah, yaitu sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi ketika ingin melakukan pembersihan jiwa, menjadi satu keharusan kita untuk mendapatkan pengaruh atau sentuhan dakwah dan pembinaan ke arah terwujudnya pribadi muslim. Proses ini menuntut adanya kemauan, kesungguhan, ya, dan langkah-langkah yang terencana dan matang. Ya, harus terencana dengan matang. Lihat schedule waktunya, ya. Makanya itu kita belajar dengan baik, ya. Akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa upaya membersihkan jiwa ini merupakan satu keharusan yang bersifat mutlak ketika kita menghendaki kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Banyak tapping-tapping karena jiwanya nggak, ya maklum lah teman-teman. Orang kalau jiwanya kotor, ya udah temennya Ajazil. Jangan-jangan dia juga iblis. Gitu. Seperti itu ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Karena sekarang tuh banyak orang-orang yang memang iri, dengki. Itu yang terjadi. Baik lagi. Rabbana bima lam rabbi alimna alladhi anfa'na rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatil lana fi dinina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
hanya dimaknai sebagai pemberi materi saja, tapi juga sebagai sarana spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membersihkan hati dari penyakit kikir, penyakit tomak, rakus, tamak. Orang-orang sufi itu melihat harta duniawi ini sesuatu yang dapat mengikat hati manusia, menjauhkannya dari Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Maka dengan infak secara ikhlas, seseorang melatih dirinya untuk melepaskan keterikatan kepada harta, benda, dan mengikis sifat-sifat tercela seperti kikir, serakah, dan hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Nah, ini sejalan dengan langkah yang namanya tazkiyatun nufus, yaitu takhalli namanya, berarti membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Itu. Maka ketika menumbuhkan keikhlasan, mendekatkan diri kepada Allah, maka dalam ajaran sufi, infak yang sejati adalah memberi hanya karena Allah semata, bukan untuk mencari pujian atau imbalan dari manusia. Paham? Itu. Maka ketika seseorang berinfak dengan niat tulus, hatinya akan menjadi lebih lembut. Lembut hatinya dan mudah menerima nasihat. Sehingga lebih mudah pula menjauhi perbuatan maksiat. Jadi infak sejati adalah memberi hanya karena Allah semata, bukan mencari pujian, bukan karena dia mampu, tapi dia merasa, ya Allah, saya bisa ikhlas aja kan karena Engkau ya Allah. Saya bisa ridho aja saya karena Engkau ya Allah. Saya bisa hidup aja kan karena Engkau ya Allah. Saya bisa cari ikhtiar, cari rezeki, cari uang kan karena Engkau ya Allah. Apa yang saya banggain, kok susah saya harus berinfak, kok susah ya. Jadi itulah yang namanya dalam ilmu sufi itu ya, bukan hanya materi tapi juga sebagai sarana spiritual. Melihat harta dunia itu sebagai sesuatu yang dapat mengikat hati manusia, menjauhkannya dari Allah. Ya. Nah, ketika seseorang berinfak dengan niat tulus, hatinya akan menjadi lebih lembut, mudah menerima nasihat. Akhirnya apa? Dia mudah pula menjauhi perbuatan maksiat. Nah, proses ini akan mengantarkan seseorang terhadap yang namanya tahalli, di mana jiwa dihiasi dengan akhlak-akhlak mulia, menghilangkan kesedihan dan kekhawatiran. Akhirnya apa? Melepaskan sebagian harta yang dimiliki. Seseorang akan menyadari bahwa kekuasaan sejati ada di tangan Allah. Nah, kesadaran ini akan mendatangkan ketenangan batin dan menjauhkan rasa khawatir akan kekurangan di masa depan. Iya kan? Nah, para sufi percaya bahwa infak itu dapat menjadi jalan untuk membuka pintu rezeki dan keberkahan yang tak terduga dari Allah, sehingga batin menjadi lebih sejahtera. Dan pada akhirnya apa? Memperkuat juga rasa syukur. Maka infak adalah wujud nyata rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Makasih Allah, hari ini ruh masih hidup menempel pada jasad. Makasih Allah, saya hari ini masih harta saya semakin saya infakkan semakin banyak. Ini kan Engkau yang bikin ujian kepadaku ya Allah. Ku kasih lagi, ku kasih lagi, ku kasih lagi. Orang-orang yang tak mampu supaya bisa semuanya mampu. Ini karena Engkau ya Allah, bukan karena aku, kan gitu. Dengan berbagi seseorang akan menyadari bahwa segala yang dimiliki titipan dari Allah. Sehingga menumbuhkan rasa syukur yang lebih mendalam. Dan menghindari sifat yang namanya takabur, sombong. Juga dapat menghapus dosa dan kesalahan. Maka dalam tasawuf, infak dilihat sebagai sarana untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwa sedekah dapat menghapus dosa seperti air memadamkan api. Maka dengan infak, seseorang berharap mendapat ampunan dan keberkahan dari Allah Rabbul Jalla Jalaluh, teman-teman.